bahwa kita akan dipertemukan dengan orang yang sudah kenal yang seperti itu. Apakah ada jalan atau metode lain, pendekatan lain selain ritual beramalan itu ya di hutan tadi? Barangkali Bu ya, dengan orang-orang yang masih sibuk lah dengan kuli gitu. Ada barangkali ya metode lain untuk barangkali ke model tempat emosional, penguatan nalar barangkali, bagaimana menguatkan memori impulsif lah barangkali. Soalnya saya baca Bu ya gini, kalau bahasan paparan taruhlah yang lagi tren sekarang menurut saya dari saintis, ketika mereka sampaikan otak ini dengan miliaran sel, sekresi hormonal, sistem saraf yang bekerja begitu sophisticated, betapa kita juga hanya ya, sebegitu hebat kita diciptakan dengan sel sistem yang serba otomatis seperti itu dan hebat banget gitu. Nah, apakah ada jalan lain selain hanya ritual amalan itu dengan konsep lain, metode lain dengan tempat emosional misalnya barangkali, atau konsep yang tadi saya sebut menurut saya itu, atau soalnya saya masih diingatkan juga dengan bahasan bahwa mereka yang berpikir itu akan mengenal anugerah Tuhan di balik pergantian siang malam misalnya. Dan barangkali pertanyaan ini juga akan nyambung sedikit ke bahasan tentang spiritualisme altruis gitu Bu ya, bahwa apakah ritual atau ada penilaian lain. Nah, ya barangkali itu Bu ya, selain tadi. Terima kasih kesempatannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin menjawabnya seperti ini, bahwa wilayah spiritual itu wilayah yang sangat rawan. Ya, kita incognito ya, sesuatu yang rawan dan kita nggak tahu gitu mana ujung pangkalnya. Makanya diperlukan mursyid itu adalah orang yang membimbing, yang punya detektor. Sebab apalagi kita, Nabi Ibrahim saja, sekelas Nabi Ibrahim itu masih didatangi oleh iblis yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, ana rabbuka, aku Tuhanmu hai Ibrahim. Ahlaltu lakal muharramat, semua yang haram halal buat kamu. Nabi Ibrahim logika masih jalan. Mana mungkin Tuhan menghalalkan semua yang haram? Iya, iblis kamu ini kan dilempar sebagai batu, dan sampai sekarang kita napak tilas. Balang jumroh itu, jamarat itu kan melempar setan. Itu napak tilas sekalipun tidak kenal. Artinya bahwa kenapa perlu seorang pembimbing? Karena kita masih dalam wilayah rawan, kita tidak punya detektor. Bisa terjadi, dan itu berulang-ulang terjadi, orang tersesat, setan datang, ngaku malaikat, ngaku Jibril, ngaku Israel dan sebagainya, diberi kesaktian, akhirnya mengajak orang sesat. Itu yang terjadi di mana-mana. Kita nggak usah sebutin namanya lah, nanti urusnya panjang lagi ya. Nah, itu. Jadi melalui ini. Nah, kemudian bimbingannya ada melalui suluk namanya. Suluk itu melalui proses mujahadah, mulazamah, muadzabah, dengan pikiran namanya suluk. Dan ini yang paling aman daripada cara wali majdub ya, yang ujuk-ujuk itu ada. Kenapa jazab itu tidak usah di ini? Karena yang paling aman suluk. Artinya kita melalui proses perjalanan ya, jalurnya jelas, torekotnya ada, ting bating. Andikan suatu ketika kita tersesat, kita tahu jalan pulang. Kalau ujuk-ujuk kita langsung dilemparkan ke tempat itu, kita nggak bisa pulang. Nah, ada waliullah yang ujuk-ujuk namanya. Non ujuk-ujuk teh, Pak Rahmat. Tiba-tiba kaligane, tanpa ada suluk, tanpa ada torekot, bimbingan, langsung ujuk-ujuk langsung jadi wali. Nah, ini terjadi sekalipun tidak banyak. Dan Anda nggak usah niru seperti itu.
sesuatu yang jarang terjadi nggak usah ditiru. Meniru itu sesuatu yang sering terjadi. Kalau yang jarang nggak usah. Banyak seperti Dunun Al-Masri, dia pemabuk, perampok, bertobat hari ini langsung jadi wali. Rabi'ah Adawiyah juga seorang perempuan kolgal, ya, seorang perempuan panggilan, seorang pelacur, bertobat hari itu, pagi malam bertobat, paginya jadi waliullah. Tapi itu kan tidak bisa dicontoh. Itu. Kenapa? Walau bagaimanapun itu hak prerogatif Allah. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Ada juga yang ketemu mursyid bertahun-tahun yang gak pernah nyampe kok. Kata orang sini, langkah deradat, langkah redek. Yang bleger baik, artinya nggak ada hasilnya. Sampai gue mengatakan, tambahlah engkau bersujud 200 tahun lagi, nggak bakal nyampe. Memang nggak ada tulisannya. Itu, jadi artinya kita berupaya, tidak ada salahnya orang berupaya, ya kan gitu. Nyampe ya syukur, nyampe ya syukur. Yang pasti apapun yang Allah tentukan itulah yang terbaik untuk kita. Ya, kenapa? Karena mungkin kita baiknya makom kasab. Artinya untuk mencari makan harus keluar keringat. Ya. Akhirnya saya yakin bahwa orang yang makom kasab ada keistimewaannya, yang makom tajrid juga ada keistimewaannya.